2, 3 ini. Nah, jadi tambahin di sana pertama apa? Cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah, semuanya hafalin, nanti ujian atau video tuh semua cuci tangan sesuai langkah-langkahnya. Habis itu pakai handscoon. Handscoonnya bersih ya. Terus posisikan kepala pasien supinasi. Setelah itu baru lanjut di materi yang itu. Nanti kan suruh agak anestesi inhalasi. Ya, pertama pastikan bahwa ETT ini tidak akan digunakan lagi. Karena ada kondisi pasien pindah ke ICU, di ICU itu akan dipasang ventilator. Jadi dia nggak di-extube di ruang OPA. Kita pakai ini BVM. Bagging sampai ICU disambungin ke ventilator. Tuh, itu fungsinya. Oke, sekarang sudah nih pasiennya sudah diinstruksikan untuk dibangunkan. Operatornya sudah izinkan nih karena dia sudah selesai operasi, sudah selesai insisi dan tahap sedang menjarit subkutan. Nah, itu boleh kalian mulai menspontankan pasiennya. Ya. Baru lanjut karena kita mau ekstubasi sadar, berarti kita harus mematikan gas anestesinya. Nah, kalau misalkan ekstubasi dalam yang mau kalian lakukan, tahapan mematikan agen anestesi inhalasinya kalian lewati. Ya. Nah, sekarang ekstubasi sadar berarti pertama kita matikan nih, sevonya jadikan 0. Kalau pakai sevo, kalau pakai ISO ya ISO-nya. N2O nya juga kalian nolkan. Ya. Kemudian oksigennya kalian tingkatkan. Ya, berikan oksigen 100%, tingkatkan LPM-nya jadi 6 LPM. Ya, 6 sampai 10 silakan pakai 6 dulu. Nah, bisa sampai sana? Ya, langkah selanjutnya Evaluasi pemulihan efek pelumpuh otot. iya, kita mematikan ini supaya pasiennya mulai sadar kan, supaya sedasinya hilang kan. Nah, sekarang bagaimana dengan efek pelumpuh otot? Karena tadinya ada memakai relaksan nih, itu juga harus dievaluasi supaya pasien bisa bernapas dengan spontan. Ingat syaratnya 2 tadi, napasnya spontan, adekuat, dan dia sadar. Nah, untuk sadar udah kita mati ini. Untuk sekarang napasnya gimana? Jadi kita evaluasi, apakah sudah mulai ada apakah sudah mulai hilang efek dari pelumpuh ototnya atau belum? Nah, kalau misalkan memerlukan bantuan menggunakan reverse, kita berikan. Tapi kalau nggak perlu, nggak usah. Taunya perlu apa nggak gimana? Ya kalian yang tahu. Kalian kapan kasih atrakuriumnya? 2 jam yang lalu kah? Apa 10 menit yang lalu kah? Kalau misalnya 2 jam yang lalu, kira-kira 2 jam sekarang kurang lebih dia udah mau hilang nih efeknya, berarti nggak perlu. Tapi kalau misalkan baru kalian kasih ada setengah jam yang lalu, perlu kita gitu loh misalkan. Kita lihat onset obatnya, tergantung dosis juga sih sebenarnya. Ya kalian berikan itu seberapa. Ya, jadi kalau dirasa ini efek atrakuriumnya masih lama akan hilang dan kalian memerlukan waktu yang cepat nih, harus segera dipulihkan pasiennya, kalian bisa pakai yang bantuan dengan reverse. Jadi reverse itu nggak harus ya, kalau perlu silakan diberikan. Bisa paham? Nah, anggaplah sekarang kita memerlukan reverse, jadi kita berikan apa? Di sana baca Neostigmin dan atropin atau juga dan atropin. lihat langkah nomor berapa nih? Nomor 4A. Neostigmin dan atropin. Nah, yang menjadi penawar obatnya itu adalah yang neostigmin, penawar dari atrakurium kan tadi. Kenapa diberikan juga atropin atau SA ya, sulfas atropin? Karena neostigmin itu bisa menyebabkan bradikardi, sehingga diberikan SA untuk bisa menyeimbangi, karena SA itu kan bisa mencegah bradikardi gitu ya. Makanya neostigmin plus SA yang menjadi penawarnya atau antidotumnya itu neostigminnya, SA-nya itu untuk mencegah bradikardinya. Bisa diberikan 1:1 atau 1:2 tergantung nadinya pasien. Kalau nadinya tidak terlalu berubah, 1:1 gitu ya. Misalkan siapa itu? Bisa kan? Nah, setelah kalian memberikan reverse, sekarang kalian pantau reaksi dari reverse-nya. Apakah sudah memulihkan atau menghilangkan efek dari pelumpuh ototnya atau belum? Jadi di sini adalah kalian harus melihat pasien sudah mulai ada usaha napas spontan atau belum. Ini kita langkah nomor
4B. Caranya bagaimana kita untuk mendeteksi pasiennya sudah mulai ada usaha napas? Ada respon. Iya, adanya respon di reservoir bag-nya. Responnya itu nih. Nanti kalau kalian pegang dia ya atau kalian lihat, dia mulai ada kembang kempis sendiri. Tapi nggak terlalu kuat karena dia kan baru mulai ada usaha napas. Jadi belum ada kuat. Belum boleh diekstubasi karena baru ada usaha. Ya, baru berusaha aja dia. Mulai ada kayak kembang kempis sedikit. Nah, ini harus kalian peka loh ini. Jangan sampai kalian tidak hiraukan. Ya, jangan diabaikan ini usaha napas pasien nih. Ya, kenapa? Karena ini penting ya, nanti kita lihat. Selain dari sini, dari mana lagi kita bisa memastikan pasiennya sudah mulai ada upaya napas? Trigger ventilator. Iya, dari trigger ventilatornya. Ventilator ini waktu kalian intubasi tadi itu kalian setting. Kalian maunya dia memberikan RR 12 kali per menit. Kemudian tidak volume misalnya 350. Jadi ventilator akan memberikan sesuai yang kalian setting. Dia ini full control ya. Karena pasien kan dari awal waktu kalian berikan atracurium kan sama sekali nggak napas kan. Jadi dia full diberikan support oleh ventilator dengan settingan yang kalian sudah setting. Jadi dia akan memberikan dengan sejumlah itu. Kalau dia sudah mulai ada usaha napas, angka yang tertera itu bisa berubah. Misalnya kalian setting 12, tapi terlihat di monitornya berapa? Bisa 16. Kenapa? Karena 4 kalinya dia yang napas sendiri. Nah, berarti udah mulai ada upaya napas. Tidak volume juga, kalian setting 350. Tapi ketika dia mulai sudah bernapas, mungkin aja berubah jadi 360, 365. Nah, dari sana berarti ada tanda nih bahwa pasiennya mulai ada usaha bernapas. Dari sana ya. Jadi setelah kalian memberikan reverse, kalian pantau usaha napas mandirinya pasien. Lihat reservoir bag, bisa lihat trigger pada ventilator. Ya, paham sampai sana? Nah, kenapa penting kalian peka atau kalian mengetahui pasien sudah mulai ada usaha napas? Karena bisa terjadi komplikasi kalau kalian nggak peka. Tadi di awal ini full support ya. Ventilatornya akan memberikan sesuai settingan tanpa dia peduli pasiennya sudah mulai ada napas sendiri apa enggak. Jadi kemungkinan bisa terjadi kondisi pasiennya menghembuskan napas, tapi ventilator malahan memberikan gas. Nah, kondisi itu bisa menyebabkan pecah paru-parunya pasien atau baru trauma. Nah, itu bahayanya kalau kalian mengabaikan usaha napasnya pasien. Makanya harus peka kalian. Gitu. Jadi harus tetap monitoring. Jangan nunggu operasi selesai baru kalian pantau spontannya pasien. Harus terus kalian monitoring ini sama ventilator selama perjalanan. Karena bisa jadi operasi belum selesai tapi ini sudah mulai ada kembang kempis. Nah, berarti sudah mulai ada usaha napas nih walaupun operasi belum selesai. Itu bisa jadi loh. Berarti apa dosis atracuriumnya mungkin kurang atau kondisi tertentu yang menyebabkan pasien seperti itu. Paham ya? Nah, kalau kalian lihat ini sudah mulai ada usaha napas, langsung lakukan apa? Ya, udah ataupun belum selesai operasi ya kondisinya ya. Pokoknya kalau udah mulai ada usaha napas, kalau operasinya masih lama, bisa kalian tambahkan atracuriumnya. Tapi kalau operasinya sisa 10 menit, misalkan jangan tambahin atracurium karena nanti lama lagi memulihkan pasiennya. Jadi ngapain? Nah, sekarang langkah-langkahnya kita bisa mulai spontankan pasien aja. Ngapain kita kalau sudah mulai ada usaha napas pasiennya? Ya, ubah mode ventilasi kontrolnya si ventilator ini ke mode manual. Ya, ke mode manual artinya kita ngambil alih, atau kalau ventilatornya dia support, ada mode yang bisa mendeteksi pasien sudah mulai ada irama napas sendiri. Kemudian dia dibantu juga dengan ventilator. Namanya itu yang SIMV plus pressure support. Jadi yang SIMV itu ventilatornya sudah mulai mengetahui bahwa pasiennya sudah ada partisipasi dalam bernapas. Nah, dengan adanya pressure support, itu kan plus pressure support ya, itu dia bisa membantu. Jadi ketika pasiennya diidentifikasi
melakukan inspirasi dibantu untuk memberikan gas. Kalau dia ekspirasi, nggak akan diberikan gas. Jadi barotrauma itu bisa terhindar kalau sudah diubah modenya. Tapi kalau masih pakai mode yang full support, nah itu yang bisa bahaya sama pasiennya. Makanya harus peka kalian mengetahui pasien sudah mulai ada upaya nafas. Paham ya? Nah kalau nggak support nih ventilator kalian nggak ada nih mode yang kayak gitu, kita ubah aja ke, ya ini awalnya kan ventilator, kita ubah ke ya manual tuh kita ubah ke apa, nanti simbolnya setiap mesin kan beda ya, ke bagging nanti. Berarti gimana? Sekarang ventilasi pasien itu ada di tangan kalian. Kalian yang membantu pasien memberikan pressure, memberikan gas ya, inspirasi ekspirasinya. Pasien diikuti irama napasnya. Jadi ketika dia ini ngempes, berarti dia inspirasi, kalian bantu lagi. Kalau dia lagi ekspirasi, kalian kembangkan lagi. Nah itu terus kalian lakukan, namanya assist ventilasi. Jadi kita bagging, bantu pasiennya bernapas dengan memberikan pressure dari reservoir bednya. Ini namanya assist ventilasi. Dalam pemberian ventilasi ini juga harus punya feelingnya. Jangan sampai kalian ngasih pressure itu kurang ataupun lebih dari tidal volume normalnya si pasien. Jadi rentangnya kan 6-8 kg berat badan, ya kan? Berarti kalian harus ngasihnya berapa? Antara misalkan berat badannya 50, berarti antara berapa kalian harus ngasih? 300 sampai 400. Berarti kalian ngasih pressure ini harus punya feeling nih. Volume yang kalian berikan itu nggak boleh kurang dari 300, nggak boleh lebih dari 400. Caranya tahu dari mana? Setiap kalian pressure itu kelihatan kok berapa yang masuk. Jadi kalau kelihatan di sini ternyata kurang, berarti nantinya tambahin lagi dikit. Nah itu udah belajar namanya di sana. Semakin sering kalian pegang di bagging, kalian akan bisa merasakan seberapa sih volume yang masuk itu. Itu ya. Bisa paham? Bisa. Oke. Kalau kalian taruh, dia ngembang kempis sendiri dengan kuat. Ngembang kempis dengan kuat. Kalau tadi kan waktu masih ada upaya aja kan kecil nih. Nah sekarang ketika dia sudah ada kuat, dia akan kembang kempis sendiri dengan kuat. Tanpa kalian bantu juga dia udah kuat kembang kempisnya. Itu satu dari sini. Kemudian bisa dilihat dari monitornya, RR-nya itu baca di sana. Ya, pelajari itu ya. Baca di sana. Selain dari monitor yang normal, tanda-tanda respirasinya, klinisnya pasien juga pergerakan dadanya simetris. Tidak ada menggunakan otot bantu pernapasan. Berarti apa? Pernapasan pasien sudah ada kuat. Ya. Itu baru satu syarat. Karena ekstubasi sadar, berarti syarat yang selanjutnya harus sadar pasiennya. Kita ke langkah nomor 7. Ya, respirasi tadi ya, monitor sama dada normal. Kemudian ada apa lagi? Neuromuskular. Ada kalau misalkan dia dipakaikan TOF alatnya, itu bisa kelihatan apakah efek dari relaksannya masih ada apa tidak. Yang sudah hilang itu kalau skornya lebih dari sama dengan 0,9. Itu kalian lihat. Terus apa lagi? Apa? Efek kuat pulih. Ya, terus apa lagi? Dari atas sama dengan 5 detik. Batuk kuat. Batuk kuat dengan baik sama yang Kesadaran ya, terus? kesadaran. Mulai buka mata. Berangkat ekstremitas kecil. Oke, jadi mulai kalian Pak bangun Pak, operasi udah selesai. Biar kalian tahu pasiennya udah mulai sadar apa enggak. Buka matanya, dia bisa buka mata. Coba gerakin tangannya. Ya. Jadi ada dua syaratnya, pasien sadar, pasien bernapas spontan adekuat dan pasien sudah mulai ada kesadaran. Baru pasiennya boleh diekstubasi. Bisa sampai sana? Bisa. Nah, kalau sudah ini pasien kita lepas. Kalau sudah memenuhi syarat itu tadi ya, kita lepas. Ini ganti pakai face mask ya. Sambil kalian pantau, setelah kalian lepas ini saturasi turun nggak, RR turun apa enggak, sambil pantau. Terus terdengar ternyata suara gargling.
kita siap untuk lakukan Suction. Ini mau dites lagi boleh, nah, untuk lebih meyakinkan ya. Terus suction dulu dari dalam ETT-nya sampai mentok. Nah, kalau mau menghisap baru kalian tekan ini ya. Kalian tekan, ini nggak boleh lebih dari berapa detik? 15 Ya. detik. Lakukan berulang sampai tidak ada sekret yang kalian bisa sedot lagi. Habis dari sana masukkan ke opanya. Opa. Waktu memasukkan jangan nyedot dulu ya. Nah, baru kalian sedot. Opa udah bersih, baru masuk ke celah-celah bibirnya. Ya, semuanya kalian bersihkan. Ya, usahakan dia tidak ada cairan yang tersisa. Nah, kalau sudah bersih, tetap setelah suction kalian pantau lagi saturasi, RR, semua tanda-tanda respirasi pantau ya. Pastikan pernapasan pasien masih adekuat ya, sama kalian bangunkan pasiennya. Bangun Pak, operasi udah selesai, buka matanya. Ya. Dia napas adekuat, dia sudah sadar, tapi memenuhi syarat untuk diekstubasi. Buka fiksasi luar. Buka fiksasi dalam. Berapa tadi dimasukkan udaranya, segitu juga kalian keluarkan. Baru kalian pelan-pelan cabut ETT-nya. Buang. Nah, kalau pasiennya sudah sadar, ini opa dia akan dorong sendiri. Ya. Oke, kalau sudah sekarang bantu pemberian ventilasi. Nah, ini dia napas sendiri nih sambil kalian pantau itu. Ini kan ada oksigen nih. Kalian pantau saturasinya, RR-nya, semua ya. Klinisnya pasien juga sambil dibangun kesadaran pasien. Bangun Pak. Buka mata. Nah, ini akan lebih berespon ya. Buka mata, coba angkat tangannya Pak. Bisa Pak? Bisa diangkat tangannya. Nah, kalau sudah 3-5 menit tidak ada tanda-tanda komplikasi, semuanya normal, pasien bisa pindah ke RR, diganti dengan pemberian nasal kanul 3 liter per menit. Nah, kalau pada kalian cabut nih, tadi kalian cabut, kemudian pasiennya ternyata saturasi turun, RR-nya nggak ada, pergerakan dada juga nggak ada. Nah, curigalah kalian ini spasme pasiennya. Kasih ventilasi, nggak juga mempan, reintubasi. Itu dia di sana. Ya. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Satu lagi.